wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Jamaah salat zuhur berjamaah Masjid As-Salam yang semoga kita semuanya mendapat bocoran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masuk di Ramadan yang ke-6 1444 Hijriah, dan hari ini kita masuk ke pengajian yang kedua pada zuhur di masjid kita ini. Sebagaimana yang sudah kita biasakan dalam beberapa tahun terakhir, setiap hari Senin sampai Kamis kita akan ngaji bareng di Masjid As-Salam. Hari ini bersama kita adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Ahyar Zaid M.Ag. Beliau ini seorang tokoh tafsir ini Sumatera Utara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada beliau. Insya Allah melalui Al-Quran akan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pokoknya yang nggak nanya hari ini pasti dipastikan rugi. Nah, gitu, karena yang hadir ini adalah ahlinya. Jadi was'alun ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi tak perlu kita komentari banyak-banyak karena memang kita sudah rindu dengan pengajian kita melalui Ustadz kita yang satu ini. Karena maka sama-sama kita ikuti dengan seksama. Boleh sambil ngantuk dikit-dikit, tidak masalah. Karena memang ini jamnya ngantuk, tapi jangan sampai terdengar ngoroknya lah, nggak enak kali ya kan. Saya pikir itu aja mungkin. Terima kasih kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan. Semoga Allah tetap saja memberikan kesehatan, kesuksesan kepada beliau dan keluarga. Begitu juga salam takzim dan hormat kepada Bapak Rektor, para wakil rektor, Bapak Dekan, para wakil dekan, Kapolri dan Sekretaris Prodi, juga seluruh tenaga teknik, juga kepada Bapak moderator yang ada di sebelah kanan saya. Tanpa beliau apapun yang kita lakukan dipastikan tidak akan semangat. Topik pengajian kita pada siang hari ini membahas tentang potensi puasa mengembalikan manusia kepada hakikat kemanusiaan. Pertama, Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis, punya nafsu tapi tak punya akal, sehingga jangankan membangun tatanan yang sudah ada pun dirusak. Jadi tak ada harapan Allah bagi makhluk yang bernama iblis. Kemudian diciptakanlah yang kedua, antitesa dari iblis itu, yaitu malaikat, makhluk yang hanya punya akal tapi tak punya nafsu. Ternyata malaikat ini sifatnya monoton, tidak ada pembaharuan dan tidak ada pengembangan dalam hidup malaikat. Rata saja, sama saja dari dulu. Dan Allah pun tidak lagi menaruh perhatian dan harapan kepada malaikat, karena bumi yang mau dibangun itu tidak akan pernah maju kalau malaikat menjadi khalifahnya. Kalau malaikat jadi khalifah di bumi, ntar mawangsa ini tak pernah ada. Karena malaikat menganggap perkuliahan itu tidak perlu. Nah, kemudian yang ketiga, diciptakanlah manusia sebagai makhluk alternatif. Maka manusia mengakumulasi kedua sifat makhluk sebelumnya. Di samping kita mempunyai nafsu, maka kita juga mempunyai akal.
tergantung siapa yang mendominasi. Kalau didominasi oleh nafsu, maka ketika itu keberadaan kita dekat kepada iblis. Dan kalau akal yang mendominasi, maka keberadaan kita dekat kepada malaikat. Ternyata kedua-duanya bernilai positif. Kedua-duanya memberikan gerak maju bagaimana kita menata dan mengelola kehidupan dunia ini. Al-Quran menyebutkan setiap manusia memiliki 3 jenis nafsu. Nafsu yang pertama disebut dengan nafsu ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Setiap bisikan yang mengajak kepada yang tidak baik itu namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini penghancur. Selagi ini ada dalam diri kita, tatanan akan rusak. Dan ini juga lah yang menjadi penghalang bagi siapapun untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Jadi sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau nafsu ammarah masih ada dalam diri kita, dipastikan dia akan gagal menangkap keagungan dan kebesaran Allah. Dia tidak akan pernah dekat. Nilai-nilai dari ibadah itu tidak akan bisa dia serap di dalam kehidupan, karena dalam dirinya ada nafsu ammarah. Yang kedua, nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang tidak konsisten. Kalau dia berkawan sama orang baik, dia jadi baik. Kalau dia berkawan dengan orang yang tidak baik, maka dia tidak baik. Nah, ini juga pun tetap saja menjadi penghalang bagi siapapun untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Tugas kita bagaimana meredam nafsu ammarah dan sekaligus juga meredam nafsu lawwamah. Allah memberikan terapi kepada kita bahwa puasa adalah cara yang paling efektif untuk meredam nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Ketika kedua ini sudah bisa kita redam, maka tinggal lagi satu nafsu dalam diri kita, namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang terkendali, nafsu yang keberadaannya kebalikan dari nafsu ammarah, yaitu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Bisikan-bisikan yang membawa kepada kebaikan itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Pada makom inilah harapan itu tertumpu. Disinilah kita kembali kepada hakikat kemanusiaan kita. Disinilah kita baru menangkap arti keagungan dan kebesaran Allah, yang endingnya nanti kita merasakan bahwa ibadah itu adalah merupakan kelezatan dan kebutuhan dalam hidup kita, bukan merupakan beban yang harus kita pikul. Yang dipanggil Allah orang yang sudah sampai ke maqam al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia-manusia yang sudah sampai kepada level nafsul mutmainnah, yang makomnya sudah sampai ke makom mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, dekatilah Tuhan itu, bergaullah dengan Tuhan, bermunajatlah dengan Tuhan, karena itu yang efektif. Kalau nafsu ammarah dan nafsu lawamah itu tak dipanggil, karena dipastikan dia akan gagal. Tapi yang dipanggil oleh Allah untuk mendekati dia adalah orang-orang yang sudah sampai ke maqam al-mutmainnah itu. Jadi irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan.
dekatilah Tuhan, bertakarrublah dengan Tuhan itu, bermunajat, entah apa lagi namanya, curhat pun jadi. Nah, disitulah baru kita merasakan nikmat kelezatan dan hakikat kebahagiaan itu. Kan banyak di antara kita yang tidak tahu kalau ditanya jawabannya apa, untuk apa kita hidup. Sudahkah kebahagiaan yang kita cari di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu ada dalam kehidupan kita? Ternyata banyak juga yang memenuhi. Jadi orang yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah dengan terapi puasa ini, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia ada bisikan dan panggilan agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disitulah dia merasakan kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu. Kan kadang-kadang nampak kitanya orang-orang yang gila itu, hidupnya susah segala macam, tapi barangkali dia lebih banyak tertawa ketimbang kita yang sehat. Kenapa? Dia merasa bahagia. Kadang-kadang kehidupan kita di kota, fasilitas yang serba lengkap, kan selalu juga terlontar dari mulut kita, enaknya kalau hidup di desa. Kan begitu, aman, nyaman, tak hiruk-pikuk tentang pilkada, tak sibuk masalah sabu, tak sibuk masalah Joshua dan sebagainya. Kan begitu. Nah, hilang dari kehidupan itu, tenang. Tidak ada cara untuk menyatukan pendekatan dia kepada Allah. Nah, jadi tugas kita Bapak Ibu sama-sama menguras nafsu ammarah dan lawamah dalam diri kita supaya kita masuk ke maqam al-mutmainnah. Irji'i ila rabbik. Disinilah ada rasa rindu untuk dekat dengan Allah dan sekaligus muncul juga rasa takut. Nah, ketika dua ini bersatu, disitulah puncak hakikat ketinggian hamba manusia kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Jadi orang yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah, sukses dia melakukan pendekatan kepada Tuhan, radiyatan, akan muncul sikap pada pribadinya ridho dengan segala apa yang diputuskan Allah untuk dia. Dia tak pernah mengeluh, tak pernah galau, tak pernah menghitung-hitung hari, tak pernah berbisik ke sana kemari seolah-olah agama ini adalah beban. Tapi dia radiyatan. Pokoknya selama itu diperintahkan oleh Allah, dia dengan senang hati menerima perintah Allah itu tadi. Begitu. Nah, baru mardiyatan. Kalau dia sudah ridho kepada Allah, maka secara otomatis Allah pun akan ridho kepada dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita khawatirkan dalam hidup ini kan begini. Kita selalu sur dan bertepuk sebelah kanan. Kita mengaku kemana-mana sebagai seorang Muslim, tapi belum tentu loh Allah itu mau mengakui kita. Karena syarat dan kriterianya nggak jelas, PAK-nya belum cukup. Banyak orang yang mengaku sebagai seorang mukmin, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai seorang mukmin. Karena ada persyaratan yang belum lengkap. Sah-sah saja kita mengakui sebagai umat Muhammad atau hamba Allah, tapi belum tentu Allah mau mengakui itu. Kenapa? Masih banyak kekurangan pada diri kita. Nah, jadi ridho Allah itu baru turun kepada kita setelah kita mempunyai sikap ridho kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Ini namanya tauhid kausalitas. Mulai dulu dari diri kita, barulah Allah akan memberikan anugerah atau ahwal
dari upaya yang kita lakukan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka barulah Allah akan menolong kamu. Jangan bermimpi pertolongan Allah itu datang kalau agama Allah kita pedulikan. Jadi kita dulu bergerak. Di Al-Baqarah itu ayat 40 ayat 45 saya lupa. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakan kamu dulu janjimu kepadaku, kata Allah, barulah nanti akan kusempurnakan janjiku kepadamu. Jadi kita dulu memenuhi kewajiban-kewajiban kita, barulah setelah itu nanti Allah menurunkan kita, menurunkan anugerahnya kepada kita. Berbagilah dulu kepada orang lain, baru Allah akan memberikan imbalan kepada kita. Jadi kita ini kan tidak akan berharap, berdoa ini dan segala macam, tapi dari kita tidak ada modal untuk memancing janji yang sudah diberikan Allah itu. Dan kita kan meminta kan demlit saja, modal mudah sama modal lidah. Ibadahnya tidak ada, apalagi yang berkaitan dengan kemanusiaan juga kita ada. Nah, jadi mulai dari diri kita, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Barulah nanti diminta atau tak diminta, Allah akan menurunkan anugerah itu. Ya, diminta atau tak diminta, Allah menurunkan anugerah itu. Kenapa? Itu sudah janjinya. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, ada 6 kali bahwasanya Allah itu tak pernah menyalahi janjinya. Nah, jadi ketika kita ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Apa konsekuensinya? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Jadi untuk masuk kepada predikat hamba Allah itu, langkah pertama gapai nafsul mutmainnah. Langkah yang kedua, lakukan pendekatan kepada Allah sedekat-dekatnya. Langkah yang ketiga, ridho terhadap apa yang sudah diputuskan Allah untuk itu. Jadi begitu juga tadi, tak sesembarangan saja kita mengaku hamba Allah. Kalau kriteria yang nggak lengkap, Allah tidak menerima pengakuan yang seperti itu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Baru wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga-Mu, kata Allah. Jadi tak bisa ya Allah masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami ke dalam surga, Allahumma inna nas'alukal jannah, tapi kriteria dirinya belum sampai ke tingkat nafsul mutmainnah. Jadi kalau sudah langkah itu tadi kita lewati sampai kepada endingnya perjalanan kita itu tadi, ya surga itu secara otomatis. Tak usah malah kita minta, karena yang tinggi predikatnya itu, tingkatannya itu bukan kita yang berharap masuk surga, tapi surga yang merindukan kita. Lama kali rasanya surga itu menunggu kehadiran kita. Nah, bukan kita yang kasak kusuk untuk masuk surga, itu masih level biasa. Nah, tapi kalau level mutmainnah itu surga yang merindukan kehadirannya. Apakah Rasulullah ingin masuk surga atau surga yang ingin agar Rasulullah masuk ke dalam? Ya, jawabannya yang kedua. Surga itu merindukan sosok Rasulullah. Waktu terjadi peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Khalifah Bani Umayyah, anak Muawiyah itu ada namanya Yazid yang menggantikan dia sebagai raja. Inilah yang membunuh Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah perang itu lama usai, Yazid ini pun berangkat ke Makkah menunaikan ibadah haji. Setiap dia tawaf mau dekat ke Hajarul Aswad, terlempar. Begitu ulangi lagi dekat, terlempar Yazid.
Ada beberapa kali dia terdampar, akhirnya dia capek kelelahan, dia terduduk. Kemudian dia lihat ada seorang sosok, ada dia melenggang, tak ada gangguan, langsung ke Hajarul Aswad itu, dan dia mencium Hajarul Aswad itu. Yazid ini terkesima, dia tanya ajudannya, siapa orang itu? Kok hebat kali dia? Melenggang aja dia ke Hajarul Aswad itu. Saya berkali-kali terpelanting dan terus ada apa? Setelah diselidiki, ajudannya menyatakan itu sosok manusia itu namanya Zainal Abidin, anaknya Musim yang kamu pancung waktu perang Karbala. Jadi sebenarnya kata ajudannya, bukan dia yang mau mencium Hajarul Aswad, tapi Hajarul Aswad itu yang merindukan dia agar dia bisa dicium oleh Zainal Abidin tadi. Nah, itulah dia maqam mutmainnah. Kenapa kita meminta surga? Karena surga itu juga makhluk. Sama, bahkan kita lebih tinggi tuh. Hajarul Aswad juga makhluk. Umar kan pernah menyatakan seperti itu. Sama kok status kita, malah kami lebih hebat. Ada SK dari Allah, diangkat kami menjadi khalifah dan sebagainya. Nah, kalau tahu kita predikat kita yang maha tinggi, berarti hubungan kita bukan ke bawah, hubungan kita ke atas. Mendekatlah kepada Allah. Makhluk-makhluk yang ada di bawah kita, bukan kita yang berharap kepada mereka, tapi mereka lah yang berharap kepada kita. Laqad karramna bani Adam, manusia ini makhluk yang dimuliakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hakikat manusia itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Diberi tugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi. Maknanya apa? Semua makhluk yang ada di muka bumi ini wajib tunduk dan patuh pada ketentuan manusia. Karena kita bosnya, kita khalifahnya, kita pimpinannya. Oh, ada jin di atas bumi ini, ada, wajib tunduk kepada manusia. Bukan manusia yang tunduk kepada jin. Boleh dia tinggal, mau di dalam bangsa dia tinggal silakan. Nah, ikut aturan-aturan yang ada. Jangan kita pula yang melarikan diri. Nah, itulah tadi Bapak Ibu hakikat kemanusiaan. Kalau kita kembali kepada hakikat kemanusiaan kita, jangankan jin, jangankan makhluk-makhluk yang lain, malaikat yang katanya begitu mulia disuruh lagi sujud dan tunduk kepada manusia. Maka dalam hadis dikatakan setiap manusia itu dijaga oleh 70 malaikat. Ya, kita bodyguard kita tuh banyak. Kemana-mana kita dijaga, kemana-mana kita dijaga. Dan iblis itu pun tak berani mendekat, jin itu pun tak berani mendekat. Ya, karena apa? Karena memang kita makhluk alternatif terakhir yang diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Tadi kan habis iblis menciptakan malaikat dan juga ada harapan menciptakan manusia. Nah, manusia lah tumpuan harapan. Ada lagi makhluk lain setelah manusia ini? Kata kita lah yang terakhir. Berarti Allah apa? Yakin, seyakin-yakinnya bahwa amanah yang diberikan Allah itu mampu dipikul oleh manusia. Nah, apa yang langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kemampuan memikul amanah itu? Nah, itulah dia puasa. Itulah yang kita lakukan. Imsakun nafs, puasa itu menahan hawa nafsu. Yang dua itu tadi ammarah dan lawamah. Yang satu lagi mutmainnah, itu dibiarkan karena nilainya adalah positif. Kita maju, kita membangun, buat sana, buat itu sebenarnya isikan daripada nafsu mutmainnah. Nah, jadi dengan melaksanakan ibadah puasa kita ini, kita kembali kepada hakikat kemanusiaan kita, tahu kita posisi kita itu berada di atas level makhluk yang lain dan berada di bawah kebesaran Allah. Kita bukan tunduknya mengadunya ke bawah, tapi komunikasi kita adalah langsung dengan Allah. Karena kita berada pada makhluk yang di tengah.
bukan jin lawan kita berdiskusi, bukan malaikat, bukan iblis, itu berada di bawah kita. Mereka yang harus berdiskusi dengan kita. Kita sama tempat diskusi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir Al-Qur'an disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, bukan Rabbul Malaikat. Rabbul Malaikat itu kan habis tarawih. Subuhum kudus Rabbuna Rabbul Malaikat. Dalam Quran ada disebutnya. Tapi Rabbun Nas itulah yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Mengapa tak dikatakan qul a'udzu birabbil malaikah? Karena malaikat ini berada di bawah. Kenapa kita tidak perlindungan ke dia? Jadi manusia langsung meminta perlindungan kepada Allah karena level kita paling dekat kepada Allah dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau rasa-rasanya sudah cukup dengan puasa ini mengikis ammarah dan lawamah, udah. Kalau tak cukup tambah nanti lagi. Ada sunat syawalnya. Kalau tak cukup tambah lagi Senin Kemisnya. Kalau tak cukup tambah lagi ada hari abiyatnya 13, 14, 15. Kalau tak cukup juga mainkan puasa Nabi Daud. Kalau itu juga tak bisa, ini orang parahin orang. Kan begitu. Tak ada lagi terapinya. Jadi itu tadi. Kita hayati hakikat puasa itu mengembalikan manusia kepada dimensi kemanusiaan kita. Kita makhluk yang tinggi. Levelnya berada di bawah Allah, di atas makhluk yang lain termasuk malaikat dan juga iblis, jin dan sebagainya. Itulah perkara saudara. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik sekali kajian kita hari ini, mengkaji diri sebenarnya Ustaz. Mengkaji diri kita bagaimana Ramadan ini dengan puasa-puasanya itu mengembalikan kita kepada dimensi kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Bahwa kata ulama hakikat puasa itu satu diantaranya adalah bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Jangan demikian, maka kalau ada kita orang yang puasa sudah sebulan tapi tak bisa juga merasakan laparnya orang lain, berarti puasanya perlu ditambah. Jadi puasa Syawal, puasa Senin Kamis sampai kepada puasa Nabi Daud. Kalau begitu tak juga banyak-banyak beristighfar. Berarti hati Anda sudah summa qasat 10 hukum impak dari kafiyakal kejar au asyaddu qaswat, mungkin saja begitu. Tapi cerita-cerita Ustaz, tidak semua orang yang ingin masuk surga Ustaz. Jadi ada Ustaz di sekolah waktu itu ceritanya. Jangan ketawa dulu lah. Ini cerita ini. Jadi Ustaz, kata gurunya, siapa yang masuk surga? Anak-anak semua bilang, saya Pak. Tapi satu anak tak mau. Kemudian, siapa yang masuk neraka? Semua tunjuk tangan, tak mau. Yang satu ini pun diam aja. Kata gurunya, kamu masuk surga atau masuk neraka? Katanya. Saya nggak bisa kemana-mana Pak. Loh kenapa? Karena ayah saya sebelum meninggal dia bilang, nah ketika nanti ayah sudah meninggal, apapun ceritanya, kau harus masuk tentara. Adanya gitu ya. Jadi dia masuk surga saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti pengayaan buat sekolah namanya pengayaan kaji tentang apa yang diceritakan sama Ustadz kita tadi. Tapi yang jelas jangan gara-gara mau masuk tentara nggak mau masuk surga. Oke. Ada yang mau nanya kira-kira dari kelompok ibu-ibu mungkin ini yang kemarin sudah nanya ini. Apa saja pun boleh ditanya. Di handphone saya sudah ada pertanyaan satu sebenarnya Ustadz. Dan tadi saya tengok-tengok ini Ustadz. Tapi mungkin memang beda sama kajian kita pada hari ini. Tapi makanya kita simpan dulu itu. Kita ingin dari ibu-ibu, bapak. Pak Purba mungkin ada pertanyaan? Pas. Pak Supriyadi ada? Ada Pak Supriyadi ini? Iya. Pak Murah Harahap. Iya ini murah kami Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanya Ustaz,
nafsu amarah sadis sama lawamah itu, biar kita sampai ke nafsu mutmainnah itu. Caranya kira-kira apa? Caranya macam mana kira-kira Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, apakah memang nafsu amarah sama lawamah ini memang harus dibunuh supaya kita hanya punya nafsu mutmainnah, atau sebenarnya perlu juga ada nafsu yang dua ini gitu dia? Atau apa trik-triknya kira-kira Ustaz untuk mencapai kepada level nafsu mutmainnah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Pak Murah. Memang nafsul ammarah dengan nafsul lawamah itu kan disebut dengan nafsul hayawaniyah, yaitu nafsu yang cenderung kepada hewan atau al-bahari. Nah, ini memang harus diselesaikan. Nah, kedua-duanya harus diselesaikan. Karena dua ini selesai, maka secara otomatis hanya tinggal nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini sesuai dengan maknanya juga mutmainnah, ada yang artinya tenang, ada yang artinya konsisten, kontinu, kan begitu. Nah, kemudian ada juga artinya dia berdiri pada tempat yang sama, tak kemana-mana dia, tak liar dan sebagainya. Artinya apa? Baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik keadaannya sehat atau sakit, pengabdian dia kepada Allah tidak pernah berkurang. Bagaimana cara menghilangkan nafsu ammarah dengan nafsu lawamah ini? Tentu jawabannya kembali kepada hukum. Yang pertama, jangan pernah mau mengambil yang bukan hak kita. Yang kedua, ambillah sesuatu itu hanya berdasarkan yang kamu butuhkan. Di luarnya tidak usah kalau kamu butuhkan. Yang tak kamu butuhkan, jangan terlalu kamu berambisi untuk mengambilnya. Itu saja. Maka di dalam Islam itu ada namanya sedekah sebagai dalam konsepnya. Di sana ada zakat, di sana ada infak. Di hadis, di fikih ada namanya wakaf, hibah, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kecenderungan kepada harta oleh nafsu ammarah dan nafsu lawamah itu yang dihilangkan. Nah, jadi dengan harta yang kita miliki ini tadi, kita berbagi dengan orang lain, secara otomatis nafsul mutmainnah, nafsu ammarah dengan nafsu lawamah itu sudah tidak ada. Kalau begitu tak perlu harta banyak, perlu silakan saja. Ambil, cari harta itu sebanyak-banyaknya, tapi ketika kita mencarinya, maupun kita nafsu mutmainnah, kita hanya melihat harta, memandang harta itu sebatas genggaman telapak tangan, tak pernah sampai masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Hati kita itu mutmainnah, itu sudah dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul. Selain itu cukup pada genggaman saja. Kira-kira dia rasanya ini nanti makin banyak masalah ini, maka dia berikan kepada yang lain. Maka sebenarnya ada sebuah video, kalau saya tangkap itu Pak almarhum Prof Habib ketika dia berbicara mengenai ekonomi syariah. Hakikat dari ekonomi syariah itu sebenarnya adalah perputaran waktu. Kalau di awal, di waktu kita sehat muda, kewajiban mengeluarkan zakat itu 2,5%. Tapi di saat kita di hari tua, 2,5% itu yang kita ambil, selebihnya itu yang kita kasih. Itu baru syariah. Yang sudah batu-batu pun masih 2,5 itu juga berat dia mengeluarkan. Jadi pola kehidupan Rasul itu tidak begitu. Awal pemula sebagai pembelajaran dia keluarkan 2,5%, tapi begitu sudah akhir kehidupannya, malah 2,5% itu yang dia ambil.
yang selebih itu dia berikan kepada orang lain. Ya, golongan 3D, 4A, 4C bolehlah 2,5%, 5%. Tapi kalau sudah golongan 4D tinggal menunggu pensiun, akan kira begitu. Dia naik kalau sedikit, kalau tak seperti Rasulullah misalnya 2,5% yang diambil, 25% aja pun diambil sudah cukup itu. Berapa lagi? Dikasih makanan enak pun sudah banyak larangan. Tapi itu persoalannya. Supaya apa? Mengurangi tanggung jawab. Ada sebuah cerita begini Pak, tapi cerita tak betul dia. Ada seorang raja meninggal. Ya namanya raja pasti kaya. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat. Siapa yang mau mengawani saya di kubur selama 40 hari, separuh harta saya ini akan saya berikan kepada dia. Tak ada satupun yang mau. Hanya satu oranglah yang mau, tukang kayu. Jadi mau dia diganti pula ukuran lain sebelah raja ini, dikasih ventilasi dan lain-lain seperti itu seribu. 2 hari berikutnya datang mungkar nakir. Tak pula penanya raja, dia pula yang ditanya. Marwah buka, wabanda buka. Oke, selesai dia jawab. Pergi lagi malaikat. 2 hari berikutnya datang lagi. Apalah yang kamu punya? Apalah harta kamu yang ada? Tak ada malaikat, cuma sedikit kampaknya jalan. Udah pulang. 2 hari berikutnya datang lagi. Itu kampak itu dapat dari mana? Nah, oh ini warisan orang tua saya begitu udah pulang. Besok datang lagi, tanya lagi. Untuk apa kampak ini kamu gunakan? Oh, untuk mengambil kayu. Kemana kayu itu kamu bawa? Saya jual. Ukuran kayu yang kamu jual itu sama atau tidak? Nah, banyak kali ceritanya, banyak kali pertanyaannya. Hari ke-39 tukang kayu ini keluar dari kuburan. Orang sudah pada marah. Tinggal 1 hari lagi atau kamu tak sambung. 39 hari sudah kamu lewati. Mengapa kamu keluar? Dia bilang tak tahan. Kenapa tak tahan? Hartaku saja 1 kampak ini auditnya 40 hari. Kan begitu. Nah, bayangkan harta-harta yang lain. Kalau kau ambil itu harta raja itu, nah sampai hari raya Jepang barangkali tak selesai itu audit. Nah, tak berani saya dia bilang. Nah, pertanggungjawaban dia itu besar. Ini cerita ini benar atau tidak Allah alam. Nah, itulah tadi mengapa kita menjurus masuk ke nafsul mutmainnah untuk mengurangi tanggung jawab kita. Kalau umur kan pertanyaannya kan satu. Nah, kemana kamu gunakan umurmu? Nah, yang lain-lain begitu. Tapi kan kalau harta pertanyaannya kan 2. Min aina wajadta akhadtahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana kau dapat harta ini dan ke mana pula kau belanjakan? 2 begitu. Yang bisa mengatasinya itu adalah orang yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah. Murah biaya hidup kita, dan boleh mahal-mahal kan? Murah. Sarapan pagi berapa lah cuma? Kelontong 10.000. Makan siang, makan sore. Pakaian kita 7 biji aja baju cukup. Tak pernah mesti harus lemari terus penuh sesak itu kita isi. Karena yang mahal ini biaya kelakuan kita itu lebih mahal. Gaya. Jadi kalau sudah gaya itu yang kadang-kadang itu tak kita perlukan, apa lagi namanya itu? Kalau bukan nafsu amarah atau nafsu lawamah, nafsu mutmainnah dia tak perlu. Jadi itulah Pak, mulailah kita kurangi aja. Nah, gaya-gaya yang seperti itu. Nah, untuk menghilangkan nafsu amarah dan nafsu lawamah itu. Kalau awal orang ditanya, ngapain kau memberi mobil? Dia akan jawab, supaya tak kena hujan, tak kena panas. Begitu dapat mobil, lain lagi ceritanya ini. Nah, naik lagi. Padahal hakikat awal itu sudah terpenuhi semua. Nah, tidak kena hujan, tidak kena panas. Ini kalau begitu. Tapi diikuti terus. Disinilah nanti terjebak kepada bisikan nafsu amarah, akhirnya dia mengambil yang bukan hak. Coba banyak kan kita tonton di media dan sebagainya,
Orang yang terjebak itu pada hakikatnya bukan orang yang tidak mampu, tapi orang yang tidak mampu mengendalikan kelakuannya, kan begitu? Itu dia pakai. Oke Ustaz. Tapi kayaknya Imam Ustaz, nafsu lawamah itu Ustaz, banyak mamah Ustaz. Jangan tersinggung lah mamah ini. Jadi yang terakhir tadi Ustaz bilang bahwa kenapa kita beli mobil? Hanya untuk supaya jangan kena panas dengan kena hujan. Sebenarnya kan mobil apa aja cukup ya. Tapi kemudian ada pula mobil Avanza, akan gitu dia naik lagi sedikit dan terus naik. Sehingga ada cerita begini Ustaz. Ada istri Ustaz, asalkan tetangga sebelahnya punya yang baru, dia minta yang baru juga. Dia katanya, bang apa? Orang tuh punya mobil baru, udah kita beli, kata suaminya. Besok bang, orang tuh beli kulkas baru, dibeli ke suaminya. Bang, orang tuh punya orang baru, dibeli ke suaminya. Udah ada 10 hari kayak gitu. Suaminya bilang gini, apa? Ibu itu punya bini baru, Dek. Oh, maksud abang apa? Katanya gitu. Baru suaminya bilang aja, bapak tuh punya bini baru, dia sudah marah-marah Ustaz. Padahal 10 permintaan istrinya yang baru-baru dikasih sama suaminya. Suaminya hanya baru bilang, Dek, bapak sebelah tuh punya bini baru lah. Maksud lo apa bang? Gitu. Jadi itu dia nafsu yang begitu dia harus dikendalikan pengarah. Oke, ada yang lain mungkin yang mau nanya lagi? Dua itu. Ini maksud saya mak ini ya nafsu lawamah sama amarahnya ya dikurangi. Kalau kita banyak minta yang baru-baru, jadi kalau suami cerita tetangga sebelah punya bini baru, jangan marah. Suaminya bilang aja bukan mau tes, bukan mencoba, bukan. Karena laki-laki ini semuanya punya minat, tapi takut semuanya. Ada yang berfaedah mungkin nggak ada, habis jam 2 sudah Ustaz. Kajian kita hari ini menarik. Yang pasti adalah bahwa kalau kita mau mendapat ridho Allah, kita harus ridho kepada Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan-kebaikan, haruslah kita melakukan kebaikan. Jadi manajemennya mungkin manajemen apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberi dulu baru menerima. Kita kadang-kadang mau terima dulu, ngasih tidak mau. Dan karenanya maka yuk mari sama kita sini yang tidak menguasai inilah paling tidak ya. Kalau tadi kata Ustaz dalam membuka kalimat beliau bahwa iblis itu adalah makhluk yang suka merusak ya Ustaz, merusak yang ada. Jadi kalau mulai besok kita tengok ada ngomong sini, sampai suka-suka merusak yang sudah ada. Iblis mungkin. Tapi bukan berarti enggak. Saya ngomongnya gitu-gitu aja saya, bukan malah gimana-gimana enggak. Cuma ternyata menjadi malaikat juga kurang bagus Ustaz. Ada orang yang kerjanya puluhan tahun gitu aja Ustaz, monoton Ustaz. Bukan berarti bagus juga menjadi malaikat ini, karena tadi kata Ustaz kerjaannya itu aja. Karena memang malaikat ini kalau disuruh zikirnya itu aja zikirnya. Dari dulu sampai sekarang zikirnya itu aja, tugasnya itu aja. Walaupun ada pertanyaan Ustaz, setelah tugas Jibril selesai memberikan wahyu kepada Rasulullah, apa sekarang tugas Jibril tadi Ustaz? Apakah dia pensiun atau gimana? Itu kan jadi pertanyaan. Mungkin akan datang kita jawab lagi bersama dengan Ustaz yang lain Ustaz. Cuma ini ada kajian pertanyaan Ustaz di WA saya tadi, yang tadi saya katakan bahwa ini pertanyaan keluar dari bicara kita hari ini. Pertanyaannya singkat, walaupun tadi kalimatnya banyak kali makanya saya baca lama. Dalam sholat misalnya Ustaz, apa sebenarnya hukumnya seorang makmum yang gerakannya itu duluan daripada imam? Kadang-kadang kan Ustaz begini masalahnya, ada makmum nih yang duluan dari imam karena jebakan imam juga Ustaz. Dikira wahnya mungkin imam sudah sujud, rupanya masih Allah panjang kali ulahnya Ustaz. Dia sudah bar, waktu belum. Jadi apakah ada masalah kepada masbuk? Begini Ustaz, ada masbuk, ada makmum yang mendahului imam padahal imamnya sudah cocok gerakannya. Apakah beda makmum ini hukumnya dengan makmum yang dijebak sama imam? Ya kan ada itu ada imam yang menjebak itu Pak. Panjang kali Allah Akbarnya, kawan itu masih imamnya masih berdiri waktu sudah sujud. Jadi apa hukumnya itu Ustaz? Hukum yang terjebak sama hukum yang memang hobinya duluan dari imam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih.
itu syarat berjamaah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam makmum. Jangan makmum mendahului imam, itu secara otomatis keberimaman dia tidak sah, gugur. Sholatnya tetap saja sah. Udah itu kan ada ancaman dari Rasulullah, siapa yang mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya, dia akan dibangkitkan Allah di hari akhirat dengan bentuk keledai, ya, mukanya dalam bentuk keledai. Itu kan bahasa kinayah, bahwa itu tidak baik. Nah, jadi makmum ini bersabar. Sebenarnya kalau dalam kitab fikih itu, pada saat imam mengucapkan kata-kata bar, nah disitulah baru makmum mengikuti. Nah, umpamanya begitu dia sujud, Allahu Akbar. Pas berhenti dia pada kata bar, nah kita pun bergeraklah untuk sujud. Begitu nanti dia bangkit dari sujudnya Allahu Akbar, tunggu saja kodenya kata-kata bar itu. Itulah sebagai kode. Lambat atau cepat dia, panjang atau pendek dia mengucapkan Allah, itu tidak ada persoalan. Yang ada persoalan itu adalah pada kata-kata barnya itu seperti apa. Makanya harus kedengaran. Kan ada juga ya, imam itu ya harus suaranya tegas, jelas, sehat, muda dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang kalau tadi kasih dia jadi imam, merajuk tak mau lagi dia sholat berjamaah di situ, makanya kira begitu. Nah, sadarlah akan kekurangannya. Nah, kalau seandainya masbuk tadi yang dibilang Bapak ini, kita hanya mendapatkan ia karena berdua, ia karena nasta'in. Imam sudah rukuk. Nah, rukuk saja, jangan lagi lanjutkan sampai tamat itu Al-Fatihah. Karena itu semua sudah ditanggung oleh imam. Ini tidak diselesaikannya juga. Nah, dengan ngebut. Nah, kawan sudah naik, dia baru turun lagi, kan begitu. Nah, akan nanti berjumpa pada titik yang lama. Tidak begitu, kan ada turun naik. Andai kata pun itu Allahu Akbar, tahu-tahu imam sudah pada rukuk, jangan lagi lanjutkan baca Al-Fatihah, lanjut saja rukuk. Kenapa? Semuanya sudah ditanggung oleh imam. Maka imam itu orang pilihan, orang yang bagus. Seharusnya gaji imam itu mahal karena dia bertanggung jawab. Ya kan dia bertanggung jawab. Kalau kita mau 200 orang yang sholat, yang agak paten-paten Fatihahnya ada sekitar 18 orang. Selebihnya itu ya logat-logat binjai, logat-logat horor kan begitu. Nah, itu semuanya pada ditanggung oleh imam. Nah, dialah yang mempertanggung jawabannya. Bukan tak berat kerjanya. Ini udah di bawah dari gajinya. Tidak 3 bulan bayaran kan begitu. Jadi sebaiknya itu juga yang harus kita perhatikan sebenarnya. Yang agak gerinya Ustaz, kadang-kadang imam ini karena bayarannya murah, sengaja pula dibatalkan sholatnya, biar batal semua, batal klaim gitu. Maka enggak itu Ustaz. Nanti itu banyak juga lagi memang kita dalam uang saya ini gimana ini? Agak saksi tahu nih ini. Ya memang harus kita hormati. Saya pun ada juga kadang-kadang beberapa masjid enak saja. Nazarnya menunjuk-nunjuk imamnya. Kadang-kadang imam itu disuruh membersihkan toilet. Ya. Kita kan bicara mengenai Tuhan, bicara mengenai hari akhirat. Masa begitu kita perlakukan dia akan begitu. Nah, mentang-mentang dia orang yang tak punya. Persoalan imam kan bukan persoalan harta, bukan persoalan senior dan junior. Selagi dia kita tetapkan jadi imam, ya tindak tanduk dia itu ada di dalam sholat kita ikuti, kan begitu. Dan dialah yang menanggung semua kekurangan bacaan dari jamaah itu. Ibnu Umar itu kan umur 7 tahun dia di kampungnya jadi imam. Umur 7 tahun. Bayangkan 7 tahun itu terus SD.
Di belakang itu sudah tua semua, tapi dia yang paling pandai, dia yang paling bagus. Itu kita hargailah. Minimal 1 semester kasihlah jalan-jalan entah ke berapa, sekali setahun kembali. Kan begitu. Nah, 3 tahun kasih ke Turki dan sebagainya. Ini tidak 1 jam di situ aja nih. Nah, kan begitu. Itu harus terlebih baik. Yang kedua ini tadi tak juga lah pula boleh imam seperti itu. Itu berarti kan akhlaknya kurang. Maka jemaah kerjanya. Pas kayak kita dulu cuma masa kuliah, sujud lama, kalau pula nggak ada orang. Kawan sudah terbenam di belakang. Begitu diintip, malah ada lagi. Imam jadi Ya itu adalah itu masa-masa lampau lah itu begitu. Jadi imam itu ya hebat lah, memang harus kita hargai. Nah, kira begitu. Itu ada gitu aja. Oke, itu aja memang. Jadi memang imam itu luar biasa Ustaz ya, menentukan gitu dia. Jadi imam berbangsa siap-siap atau apa tahun depan. Ya, itu beda, imam yang mapani beda. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi jelas bahwa makmum apapun ceritanya tidak boleh mendahului imam, walaupun imamnya juga bikin jebakan karena lama kali gerakannya. Jadi kodenya sebenarnya adalah di barnya itu sebenarnya. Begitu sudah sampai bar baru kita bergerak. Ini kadang-kadang imam belum bergerak, awak sudah bergerak duluan. Atau imam belum salam, awak sudah salam duluan. Jadi itu yang belum salah. Salatnya sah. Tetapi ada ancaman dari Rasulullah. Jadi nanti kita tengok-tengok kawan-kawan kita yang berdua kemarin duluan dia gitu dia. Tapi iya kalau kita nanti dekat-dekat di padang masar kan gitu dia. Karena ada juga yang padang masar itu dekat-dekat dingin-dingin, ada yang dekat-dekat panas-panas harusnya. Nah gitu. Ya mudah-mudahan kita semua dekat yang dingin-dingin itulah. Biar kita bisa kompak karena kita satu pengajian di sini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian kita hari ini. Untuk mengambil berkah pertemuan kita minta kepada Ustaz untuk membacakan supaya doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma sallimna mimma nakhaf wa 'afina mimma nakhaf wa najjina mimma nakhaf innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.